apa yang harus dilakukan dengan adanya tuntutan kemerdekaan itu? Apakah itu memang betul-betul merupakan satu tuntutan yang sangat signifikan pada saat ini, atau seperti apa yang Pak Amir ketahui sejauh ini dalam menangani isu Papua? Ada yang mengatakan bahwa salah satu kesulitan untuk mengatasi masalah di Papua ini, misalnya juga itu terjadi karena adanya berbagai kelompok perlawanan. Apakah itu benar misalnya? Kalau kita bandingkan di Aceh, yang namanya Gerakan Aceh Merdeka, mereka sepertinya satu kelompok besar yang bersama. Masyarakat kadang-kadang pesimistis bahwa biasanya yang pelaku yang ditangkap atau diadili itu adalah pelaku-pelaku yang di lapangan, yang mereka itu pangkatnya mungkin rendah ya dalam kemiliteran atau ketentaraan, sehingga misalnya pelaku-pelaku yang paling bertanggung jawab tidak berhasil untuk diadili. Ternyata ada satu kemenangan ataupun keberhasilan ya setelah sekian panjang 15 tahun dalam kasus Papua. Pada akhirnya akan terjadi pengadilan HAM ya dalam kasus Papua. Dan ini sebetulnya satu momentum hak asasi manusia juga dalam kasus Papua yang harus kita hargai. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Mak Cik Linda. Kali ini Mak Cik sudah bersama dengan Bapak Amiruddin Ar-Rahab. Beliau adalah Wakil Ketua Komnas HAM. Dalam episode ini, Mak Cik dan Pak Amir akan berbincang-bincang tentang beberapa kasus HAM yang terjadi di Indonesia dan bagaimana dengan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Pak Amir, mungkin saya langsung saja bertanya ya. Iya. Terima kasih Pak Amir sudah bersedia menerima Mak Cik hari ini di tengah kesibukan yang sungguh padat ya. Kali ini kita akan membahas kasus Papua, Pak Amir. Oh iya. Ini adalah sebuah kasus yang sudah terjadi sangat lama, tetapi terus menjadi pembicaraan dan juga perhatian masyarakat banyak di negara kita. Nah, Pak Amir, beberapa waktu lalu Komisi 3 DPR RI menganjurkan dan mengajak pemerintah Indonesia melaksanakan operasi di Papua tanpa harus dipusingkan dengan HAM. Dan berita tentang ini dikutip oleh berbagai media di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apabila setelah ajakan atau anjuran dari Komisi 3 DPR RI tersebut, tanggal, bulan, dan tahunnya terdokumentasi, terjadi pelanggaran dan kejahatan HAM oleh pemerintah Indonesia di Papua, ini bagaimana reaksi ataupun tanggapan Komnas HAM tentang hal ini, Pak Amir? Dan apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM terhadap Komisi 3 DPR RI ini, baik secara nasional maupun internasional, dengan segala kekuatan yang melekat pada Komnas HAM dan berdasarkan hukum HAM yang berlaku universal? Oh iya, saya rasa itu pernyataan ya salah satu anggota Komisi 3. Karena secara resmi Komisi 3 setahu saya belum pernah mengeluarkan pernyataan apapun. Tapi pernyataan seperti itu ya kita sikapi saja sebagai satu sikap dalam memandang persoalan Papua yang belum ada jalan keluar sampai hari ini. Nah, persoalan Papua ini kan bukan persoalan yang terjadi hitungannya seminggu 2 minggu, tapi persoalan sudah terjadi 50 tahun, yang mana kita sama-sama menyadari bahwa ada problem politik
dan sekarang menjadi problem hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu memang kita secara bersama-sama konteks kenegaraan ya dan pemerintah mesti duduk bersama mencari jalan keluar. Kenapa? Kita harus belajar banyak dari proses yang sudah 50 tahun itu, bahwa penggunaan kekerasan bersenjata belum menjadi jalan keluar sampai hari ini gitu. Makanya hari ini kita melihat penggunaan senjata ini yang menjadi dominan gitu. Nah, kalau saya sebagai pimpinan Komnas HAM tentu berharapnya bahwa langkah-langkah yang sifatnya bisa dibicarakan bersama dengan duduk bersama, tidak menggunakan senjata, akan jadi lebih baik kita tempuh ketimbang menggunakan senjata. Kalau kita terus-terusan menggunakan senjata, ya siapapun kelompoknya, apakah kelompok perlawanan di Papua, ya, apakah kelompok atas nama pemerintah, begitu, yang akan terjadi kan jatuhnya korban. Padahal kita sama-sama tidak menghendaki adanya korban jiwa bertambah di Papua itu. Cukup yang sudah ada selama ini, mari kita sama-sama duduk bersama untuk membicarakannya. Hal yang sama sebenarnya kami dari Komnas HAM juga sudah pernah sampaikan, baik kepada teman-teman di Komisi 3, kepada Menko Polhukam, bahkan langsung kepada pemerintah. Pak Presiden pun pernah kita sampaikan, sebaiknya kita mencari cara yang lebih lebih bisa diterima oleh semua pihak, yaitu saling mendengarkan terlebih dahulu satu sama lain. Pak Amir, ada juga semacam reaksi ataupun kemudian isu yang beredar di masyarakat, misalnya sebagian dari orang Papua mereka ingin meminta kemerdekaan. Tapi ada juga yang sebagian menyatakan bahwa lebih baik Papua tetap menjadi bagian dari negara Indonesia. Dan tuntutan kemerdekaan ini memiliki dasar antara lain dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang tadi kita bicarakan sudah berlangsung sangat lama. Nah, menurut Pak Amir sendiri, sebetulnya apa yang harus dilakukan dengan adanya tuntutan kemerdekaan itu? Apakah itu memang betul-betul merupakan satu tuntutan yang sangat signifikan pada saat ini? Atau seperti apa yang Pak Amir ketahui sejauh ini dalam menangani isu Papua? Ya, kalau kita mau belajar tentang problem politik Papua ini, memang kita perlu melihat ulang sejarahnya. Ya. Nah, kenapa? Karena secara de facto Papua itu kan terlambat diakui untuk menjadi wilayah Indonesia itu hampir 16 tahun dari wilayah yang lain. Ya, 16 tahun. Artinya apa? Ada masa-masa di mana Papua ketika Indonesia merdeka sampai tahun 60 awal itu tidak dikelola oleh Indonesia, dia dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, baru menjadi bagian Indonesia tahun 61 dan diteruskan prosesnya sampai tahun 69. Tentu ada problem politik di situ muncul. Nah, yang menjadi soal adalah problem politik itu bisa dikatakan belum usai. Nah, perkembangan membuatnya menjadi masalah-masalah baru. Nah, kalau kita lihat sekarang masih ada yang meminta merdeka, macam-macam. Saya selalu melihatnya banyak ekspresi yang muncul, tidak pernah tunggal. Maka dari itu tadi saya katakan perlunya duduk bersama itu. Nah, kenapa? Karena dalam konteks hukum internasional, ini bukan kata saya, konteks hukum internasional itu adalah setelah resolusi PBB dikeluarkan tahun 69, Papua dalam konteks hukum yang tadi itu, dia adalah wilayah Indonesia. Maka dari itu saya dalam konteks politik menganjurkan semua komponen politik di kita duduk bersama membicarakan ini. Kenapa? Karena perkembangan hari ini membuat persoalan-persoalan di Papua ini memang menjadi perhatian banyak orang.
dan korban juga selalu ada jatuh. Nah, maka dari itu penting bagi kita hari ini dalam konteks negara demokrasi Indonesia, ya, aspirasi politik seperti ini disikapi dengan mencari jalan keluar yang lebih bermartabat untuk semua, sehingga kita betul-betul menemukan satu langkah yang baik gitu. Toh di Aceh pernah ditempuh jalan duduk bersama itu gitu. Nah, kenapa untuk Papua kan maksud saya kan bisa juga kita upayakan seperti itu, ya, sehingga persoalan ke depan bisa menjadi lebih kita dudukkan persoalannya dengan baik, langkah-langkah jalan keluar kita ambil secara kenegaraan juga dengan baik. Pak Amir, kalau kita merujuk kepada peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu dan kita juga mengetahui sudah terjadi beberapa kali ya upaya untuk duduk bersama antara orang-orang Papua dengan pemerintah Indonesia. Menurut Pak Amir, apa kendala utama sehingga pembicaraan itu tidak mencapai titik temu yang memuaskan? Ya, kalau saya sebenarnya bukan tidak mencapai titik temu. Titik temu sudah berkali-kali juga dicapai, tapi kan aspirasi juga selalu berkembang. Makanya kita dalam konteks mengelola negara juga mesti lentur dalam hal seperti itu gitu. Nah, makanya sekarang yang mau duduk bicara ya kita ajak bicara gitu. Tapi kalau ada yang terus-menerus memaksakan menggunakan senjata dalam konteks hukum nasional hari ini, tentu itu tindakan yang melawan hukum. Terhadap mereka perlu kita lakukan penegakan hukum gitu. Kita tidak bisa juga mentolerir orang menggunakan kekuatan senjata untuk mengancam dan membunuh orang. Karena maksud saya dalam konteks demokrasi, jalan yang demokratis tersedia gitu. Tidak perlu juga terus-menerus menggunakan senjata gitu. Nah, hari ini kita sangat prihatin dalam konteks Papua ini terjadinya jatuh korban orang-orang biasa yang seharusnya tidak perlu diperlakukan seperti itu gitu. Nah, maka dari itu juga negara juga perlu mengkoreksi diri beberapa langkah yang selama ini ditempuh gitu. Sehingga kita tidak, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tidak terus-menerus menggunakan kekuatan senjata, tapi mari kita sama-sama mencari jalan keluar yang memungkinkan korban bisa kita cegah untuk jatuh kembali. Pak Amir, ada yang mengatakan bahwa salah satu kesulitan untuk mengatasi masalah di Papua ini, misalnya juga itu terjadi karena adanya berbagai kelompok perlawanan. Apakah itu benar misalnya? Kalau kita bandingkan di Aceh, yang namanya Gerakan Aceh Merdeka, mereka sepertinya satu kelompok besar yang bersama. Apakah benar di Papua ada berbagai kelompok ini, Pak Amir? Menurut pengalaman Pak Amir selama menangani kasus-kasus di sana, apakah itu juga satu hal yang menyulitkan? Yang tampak di Papua, dinamika antar kelompok memang ada. Ya. Nah, mungkin itulah tantangan kita juga gitu. Artinya ini juga menjadi tantangan bagi teman-teman di Papua sendiri. Bagaimana di antar kelompok juga bisa saling berkompromi dan bersepakat tentang langkah-langkah politik yang ingin mereka ambil. Nah, sehingga juga itu membuat upaya untuk mencari jalan keluar juga menjadi mungkin gitu. Saya rasa memang itu tantangan ke depannya gitu. Baik Pak Amir, kita kembali kepada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat ya, yang di dalam buku resmi Komnas HAM tercatat bahwa peristiwa Paniai pada tahun 2014 ya adalah salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat. Nah, itu ada 14 peristiwa pelanggaran HAM berat yang ditetapkan Komnas HAM dan terdokumentasi dalam buku tersebut. Yang saya ingin ketahui dan mungkin masyarakat juga ingin ketahui, apa landasan ataupun kriteria Komnas HAM memutuskan 14 peristiwa ini termasuk peristiwa di Paniai adalah peristiwa pelanggaran HAM berat yang sejauh ini terjadi di masa setelah Indonesia merdeka ya. Komnas HAM diberikan kewenangan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai lembaga yang
menyelidiki sebuah peristiwa, jika dalam peristiwa itu diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka Komnas HAM harus melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikannya dilimpahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik. Itu kewenangan hukumnya. Nah, sejak undang-undang itu ada, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap 14 peristiwa. Ya. Nah, peristiwa itu merentang mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, peristiwa yang pertama kali diselidiki oleh Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah peristiwa yang terjadi di Timur Timur menjelang dilaksanakannya jejak pendapat tahun 1999. Nah, waktu tim penyelidik Komnas HAM dibentuk tahun itu, undang-undangnya belum ada, masih Perpu. Nah, Perpu itu setahun kemudian, beberapa bulan kemudian diubah menjadi undang-undang oleh DPR RI. Nah, tim-tim adalah peristiwa yang pertama. Saya waktu itu sudah menjadi asisten penyelidik. Jadi, Masih Linda ya, saya tuh sebagai penyelidik pelanggaran berat hak asasi manusia itu sudah hampir 20 tahun. Ya sejak tim-tim. Habis di tim-tim itu adalah peristiwa Tanjung Priuk yang diselidiki sekitar tahun 2001 atau 2002, saya lupa persisnya, Tanjung Priuk. Nah, yang ketiga adalah peristiwa yang terjadi di Abepura, Papua. Ya. Nah, itu 3 peristiwa pertama. Nah, setelah itu berturut-turut peristiwa-peristiwa yang lain, termasuk orang hilang di Jakarta tahun 97, peristiwa Semanggi, Trisakti, peristiwa Mai, sampai peristiwa terakhir, ya peristiwa di Pania itu tahun 2014. Jadi sudah sepanjang. Nah, hampir semua peristiwa ini saya terlibat di dalamnya sebagai penyelidik. Nah, kriterianya apa? Nah, berdasarkan undang-undang, sebuah peristiwa jika diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang intinya, yang pada dasarnya itu kelanjutan dari kebijakan pemerintah, makanya disebut dia sistematis atau meluas. Meluas itu artinya korbannya yang banyak, ya. Sistematis itu tadi kelanjutan dari sebuah kebijakan pemerintah atau negara itu. Nah, dalam 14 peristiwa itu, para penyelidik, terutama pimpinan dari penyelidik itu yang rata-rata adalah pimpinan Komnas HAM, melihat adanya dugaan keterlibatan aparatur negara terlibat di dalam melakukan kejahatan. Nah, kejahatannya apa? Menurut Undang-Undang Nomor 26 ada 2 jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Kalau konsep dasarnya kan gross violation of human rights gitu. Pertama adalah crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan ini unsur utamanya atau elemen of crime-nya atau elemen kejahatannya itu yaitu satu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang kelanjutan dari kebijakan negara. Nah, itu unsur utamanya dan banyak macam pembuktiannya nanti terusannya itu ya. Itu sangat detail dalam konteks hukum acara dan hukum pidananya. Nah, yang kedua genosida. Nah, genosida atau genocide ini unsur utamanya itu adanya semacam niat untuk memusnahkan sebagian dari satu kelompok. Nah, dalam 14 kasus itu kita penyelidikan Komnas belum ada yang menyimpulkannya sebagai dugaan genosida, masih sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan gitu. Nah, itulah yang menjadi dasar hukumnya dari 14 peristiwa itu. Dan semuanya dilakukan oleh Komnas HAM dalam waktu yang panjang dari 1999 sampai 2019 kemarin kita melakukan penyidikannya. Nah, peristiwa yang terakhir yang kita selesaikan penyidikannya itu adalah peristiwa Pania itu, yang sekarang ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan. Nah, mudah-mudahan katanya bulan
Agustus nanti akan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar gitu. Para pelakunya ini ya. Pak Amir, selama ini dalam berbagai kasus lain ya, masyarakat kadang-kadang pesimistis bahwa biasanya yang pelaku yang ditangkap atau diadili itu adalah pelaku-pelaku yang di lapangan, yang mereka itu pangkatnya mungkin rendah ya dalam kemiliteran atau ketentaraan, sehingga misalnya pelaku-pelaku yang paling bertanggung jawab tidak berhasil untuk diadili. Nah, menurut Pak Amir, apakah memang itu yang selama ini terjadi, ataukah sebetulnya ada satu cara untuk bisa sampai membuat pelaku yang paling bertanggung jawab ini juga bisa diadili? Iya, maunya kita memang pelaku yang paling bertanggung jawab. Kan mau semua orang lah itu, bukan hanya masyarakat. Nah, tapi kan dalam konteks hukum, semuanya kan ada prosedurnya, ada proses pembuktiannya, nggak bisa hanya pakai asumsi. Nah, itu dibutuhkan yang namanya pengadilan tadi, ya kan? Ya pengadilan yang memutuskan, bukan Komnas HAM. Banyak orang keliru dalam soal itu. Seakan-akan Komnas HAM ini pengadilan. Komnas ini bukan pengadilan. Komnas ini melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan dalam konteks hukum acara pidana itu tahap awal yang sifatnya hanya mengumpulkan informasi awal. Nah, pendalamannya dalam rangka pembuktian dan nanti menyusun dugaan untuk dugaan tuntutannya ke pengadilan itu jaksa agung. Nah, proses itu yang mesti sama-sama kita cermati bersama gitu. Nah, memang sampai hari ini dari 14 peristiwa ini 3 sudah pernah diadili peristiwanya. Tim-tim, Tanjung Priuk sama Abe Pura. Memang tidak ada yang dihukum perwiranya. Semuanya dinyatakan bebas oleh pengadilan. Nah, artinya apa itu? Ya pengadilan kita belum sepenuhnya mengerti mungkin atau belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, makanya ke depan, karena bentar lagi akan ada pengadilan hak asasi manusia yang berat ini di dalam rangka peristiwa Paniai di Makassar, mari sama-sama kita mengawasi pengadilan itu supaya hakimnya betul-betul menjalankan proses pembuktian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, mudah-mudahan dengan itu siapapun yang nanti dinyatakan sebagai penanggung jawab atau tersangkanya ya bisa diperiksa secara menyeluruh dan vonisnya bisa menjawab harapan masyarakat gitu. Pak Amir, tapi ini menarik, misalnya ada juga yang mengatakan ya masyarakat ini pesimistis bahwa hakim bahkan polisi ataupun jaksa yang terlibat di dalam penuntutan ataupun pelaku dalam proses untuk mengadili pelaku hingga dihukum itu adalah pihak-pihak yang sering juga tidak bersih dari kepentingan uang maupun politik yang terkait dengan kasus-kasus apa saja dan apalagi kasus pelanggaran HAM. Menurut Pak Amir sebagai orang yang berkecimpung dalam banyak kasus-kasus pelanggaran HAM ya, termasuk kasus pelanggaran HAM berat, apa sebetulnya yang harus kita lakukan dalam kondisi hukum di kita yang seperti itu, Pak Amir? Meskipun Komnas HAM sudah melakukan tugas, nanti pasti akan mandek nih di dalam proses untuk mengadili dan menghukum pelaku sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh atau diamanatkan oleh Komnas HAM ya, ataupun yang ditunggu oleh masyarakat. Apa yang sebetulnya harus dilakukan? Nggak. Saya ingat dulu cerita yang disampaikan oleh, bukan cerita, mungkin juga pandangan dari senior-senior yang bergelut di bidang hukum dan asasi manusia dulu ya, awal-awal reformasi itu. Salah satu problem kita di Indonesia ya, waktu itu dikatakan yang bermasalah itu kan hukum itu sendiri waktu itu. Nah, karena lembaga-lembaga hukum itu bermasalah dan hukumnya juga sendiri bermasalah,
Makanya ketika Undang-Undang 26 tahun 2000 itu dibentuk, Pengadilan Hak Asasi Manusia mulai dibentuk, penyelidiknya itu Komnas HAM. Karena Komnas HAM diharapkan menjadi lembaga yang bisa mendorong perubahan itu terjadi. Nah, dalam 25 tahun ini kita bisa lihat perubahan tidak banyak terjadi. Tapi saya juga ingin sampaikan bahwa kita juga tidak boleh bersikap pesimis yang berlebihan dan antipati juga gitu. Nah, kalau kita terlalu pesimis, lantas yang membaik ini siapa? Tidak cukup dengan hanya mengatakan pesimis. Tapi mari kita lakukan apa yang mungkin kita lakukan. Ya, waktu saya mulai memimpin Komnas HAM ini, yang mungkin kita lakukan apa? Yang mendorong terus, menuntut terus bahwa langkah-langkah untuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia itu, yang terutama kejahatan terhadap kemanusiaan ini, ya harus kita suarakan terus. Mari sama-sama untuk itu. Gitu. Nah, kalau tidak, kita pesimis, ya segala langkah disikapi dengan skeptis, akhirnya apa? Ya nggak ada langkah apa-apa gitu. Ya. Nah, makanya banyak orang yang pesimis, skeptis tentang upaya terhadap mengadili peristiwa Paniai ini. Itu banyak yang mengatakan kepada saya. Tapi saya sampaikan begini, 15 tahun lebih pengadilan ini tidak pernah ada. 15 tahun lebih, bahkan hakimnya pun tidak ada dalam 15 tahun itu. Jadi kalau ada sebelum 15 tahun yang lalu semua mengatakan janji akan menyelesaikan hak asasi manusia, bisa dikatakan ya sebenarnya ya janji aja gitu. Kenapa? Ya hakimnya nggak ada, apa yang mau diadili? Nah, hari ini kami di Komnas HAM dorong itu, berupaya bersuara lebih, akhirnya ini ditindaklanjuti penyidikan peristiwa Paniai ini satu-satunya nih setelah 15 tahun, dan untuk penyidikan ada terdakwanya, ada tersangkanya sekarang, dan mungkin nanti pengadilan dibuka akan menjadi terdakwa begitu. Nah, bagi saya perkembangan seperti ini ya perlu kita dorong gitu. Kalau kita sikapi pesimis saja ya dia akan semakin buruk kan. Nah, perlu kita dorong bersama, ya kita apresiasi lah. Hasilnya akan seperti apa, ya kita lihat aja nanti perkembangannya akan seperti apa. Karena ada juga teman saya mengatakan, salah satu teman lah yang bekerja di bidang hak asasi manusia, kita kadang-kadang di Indonesia ini aneh katanya. Nggak ada pengadilan, minta pengadilan. Pengadilannya dibuka, disikapi dengan skeptis. Lantas mau bagaimana gitu. Nah, maka dari itu saya hanya perlu juga sampaikan kepada semua teman-teman adalah ini ada upaya baru hari ini. Apakah kita puas dengan ini? Pasti tidak. Pasti tidak. Tapi apakah langkah ini kita diamkan saja? Ya jangan gitu. Mari kita cermati bersama, kita pelototin rame-rame lah ini kan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa melihat gitu, ke depan gitu. Nah, maka dari itu juga saya juga menghimbau kepada banyak teman-teman juga ini Majelinda ya. Bisa begini, banyak teman-teman saya yang hebat-hebat di dunia hak asasi manusia dan hukum ini. Tapi begitu proses rekrutmen hakim untuk pengadilan HAM dibuka, nggak ada yang daftar. Lantas siapa yang mau jadi hakim? Jadi itu loh maksud saya. Ya kan? Nanti terpilih hakim yang dianggap kualitasnya rendah gitu. Ya kamu yang kualitasnya tinggi nggak mau daftar bagaimana? Nah, sama juga untuk Komnas HAM ini gitu. Banyak yang mengatakan komisioner Komnas HAM tidak ini, tidak itu. Ya kamu daftar dong. Kalau kamu hebat gitu kan. Daftar ke sini, pimpin Komnas HAM ini gitu loh. Jangan hanya meratap-ratap dari luar gitu kan. Pimpin ini gitu kan. Supaya apa? Supaya yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya pandai, merasa kemampuan lebih, ayo masuk ke dalam sistem, jalankan tanggung jawab untuk hak asasi manusia ini gitu. Kita nggak bisa hanya bersikap pesimis dan skeptis dari luar gitu. Kalau hal begitu ya nggak akan ada yang berubah, gitu kan? Kan persis juga seperti dulu waktu kita jadi mahasiswa kan kita nggak diem, dan bukan hanya kita pesimis, kita masuk untuk ngelawannya, kita berupaya untuk mengubahnya. Sulit iya, susah pasti, tantangannya berat pasti, gitu kan? Bahkan sampai hari ini teman kita sendiri aja masih hilang, ya kan? Nah, ini yang maksud saya tadi, Cilinda ya, kita harus berupaya. Hak asasi manusia ini kan nggak pernah datang gratis pemenuhannya, mesti dituntut oleh banyak orang, mesti diminta begitu. Makanya saya sekaligus juga hari ini juga ingin sampaikan dalam konteks memperjuangkan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat tadi, yang 14 tadi, upaya teman-teman yang menuntut setiap hari Kamis
saya sangat hormat terhadap segala yang diupayakan di situ. Karena itu apa? Itu bentuk dari konsistensi untuk meminta pertanggungjawaban. Nah, mudah-mudahan, ya saya nggak tahu lah ke depan siapa yang akan memimpin negara ini, ya kan? Nah, mudah-mudahan kalau kita punya sikap masih tetap seperti itu, ya kalau nggak didengar semuanya, sebagian lah. Ya. Saya rasa itu yang paling penting dan menarik ya dari apa yang Pak Amir ungkapkan pada hari ini, bahwa ternyata ada satu kemenangan ataupun keberhasilan ya setelah sekian panjang 15 tahun dalam kasus Papua. Pada akhirnya akan terjadi pengadilan HAM ya dalam kasus Papua. Dan ini sebetulnya satu momentum hak asasi manusia juga dalam kasus Papua yang harus kita hargai. Yang Pak Amir ungkapkan juga tadi benar, bahwa seringkali di antara kita teman-teman itu juga membicarakan ada hakim yang kurang kompeten ataupun ketua organisasi yang kurang baik lah untuk menempati posisi itu. Tapi mereka sendiri misalnya ketika ditawarkan bagaimana kalau kamu menjadi ketua tersebut atau ikut di dalam lembaga itu, biasanya akan menghindar. Dan itu memang sering terjadi. Nah, sangat menarik Pak Amir, tadi kembali kita membicarakan tentang kasus Papua ya. Dan sekali lagi saya juga ingin menanyakan pendapat Pak Amir ya. Kembali lagi kepada orang-orang yang juga sebagian mendukung Papua untuk menjadi sebuah negara berdaulat ataupun negara merdeka. Ada juga yang sebagian lagi ingin agar tetap menjadi bagian dari negara kita. Lalu ada juga yang kemudian membandingkan antara Papua dengan Timor Leste. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa kasus Papua itu sangat berbeda dengan Timor Leste. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan mengapa Timor Leste bisa dan Papua tidak. Kalau pendapat Pak Amir sendiri, apa sebetulnya perbedaan ataupun persamaan di dalam dua kasus? Ya, ini kan pertanyaan begini sifatnya pertanyaan politik ya. Nah, kalau saya meresponnya begini. Di Papua, sesingkat waktu yang saya ikuti ya, saya masuk ke Papua itu 96. Sampai hari ini saya masih terhubung dengan Papua ya, hampir setiap hari. Banyak tokoh-tokoh Papua yang saya kenal. Nah, yang ada itu kan memang terjadinya dinamika sikap politik. Ya, ada A, ada B sikapnya. Ya. Buat saya yang begitu ya biasa saja dalam politik sehari-hari sikap seperti itu. Nah, tapi yang jadi soal dalam proses begini, dalam dinamika itu di Papua ada kekuatan bersenjatanya. Nah, kekuatan bersenjata ini kalau bertindak juga mematikan, ya kan? Nah, cara pemerintah menghadapinya selama hampir 50 tahun, saya lihat ya sama aja gitu ya. Nah, sekarang ada opini yang dikembangkan lah ya, membandingkan dengan Timor Leste. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang kebiasaan politik internasional ya. Nah, Timor Leste itu dulu seingat saya, nanti bisa dilihatlah referensinya ya. Timor Leste dari tahun 75 sampai tahun 99 itu Timor Leste belum pernah diakui secara internasional wilayah Indonesia. Maka konsepnya waktu itu non-self-government territory. Nah, itu wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri. Walaupun Indonesia menyatakan itu wilayah dia, gitu. Tapi di UN sana tidak pernah diakui itu. Nah, sehingga ketika terjadi dinamika politik perubahan besar tahun 98, nah keadaan jadi berubah sama sekali, makanya Timor Leste memperoleh momentum untuk melakukan referendum, atau bahasa kita waktu itu disebut jejak pendapat, yang ujungnya jadi bermasalah, sangat luar biasa, tapi bisa diselesaikan lah. Bahkan Presiden Timor Leste baru minggu lalu kunjung ke Indonesia, Ramos Horta. Nah, apa bedanya dengan Papua? Tapi ini tentu yang saya sampaikan ini akan menjadi menjadi debat yang tidak berkesudahan
dalam memperbincangkan yang namanya dinamika atau hukum atau kebiasaan politik internasional. Ya nggak apa-apa, berdebat itu penting untuk mempertajam perspektif. Nah, satu sisi setelah New York Agreement dan kemudian berlanjut kepada PPRA yang kemudian keluar keputusan PBB yang mengatakan bahwa Papua adalah wilayah Indonesia. Artinya apa? Papua sudah berpemerintahan sendiri. Jadi dia bukan non-self-government territory. Nah, itu bedanya dengan Timor Leste. Nah, resolusi itulah yang membuat pemerintah Indonesia sampai hari ini mengatakan, dan juga komunitas internasional ya, mengakui bahwa Papua adalah wilayah Indonesia. Dalam konteks hukum internasional ada konsepnya sendiri itu. Saya lupa bahasa ungkapan dalam konteks bahasa Latinnya, tapi bahasa Indonesia kira-kira seluruh wilayah bekas jajahan menjadi wilayah negara yang merdeka di atasnya, gitulah kira-kira. Nah, itu yang selalu disampaikan oleh para diplomat. Gitu ya. Nah, dalam konteks seperti inilah Papua hari ini. Nah, oleh karena itu saya juga berpikir upaya-upaya mencari jalan keluar terbaik. Selalu kita bicara tentu menjadi jalan keluar terbaik, terutama adalah mencegah jatuhnya korban jiwa. Tentu perlu banyak kita untuk duduk bersama. Gitu. Ya siapapun bisa diajak duduk, ya kita duduk bersama membicarakannya. Nah, Komnas HAM berada pada posisi mendorong upaya-upaya duduk bersama itu. Sangat menarik ya Pak Amir perbincangan kita ini. Tetapi sekarang pertanyaannya misalnya saya balik ya. Apa hal-hal yang bisa membuat Papua akhirnya merdeka? Yang mungkin Pak Amir berharap kita mencegahnya, jangan sampai itu terjadi. Saya sebagai pimpinan Komnas HAM tidak berada pada posisi menjawab pertanyaan seperti itu. Ya. Itu mungkin nanti bisa ditanya kepada para pengamat politik, ya. Apa itu ya? Kenapa? Ya di luar ranahnya Komnas HAM tuh menjawab pertanyaan seperti itu. Pak Amir kan cukup lama meneliti di Papua, bahkan sebelum menjadi wakil ketua Komnas HAM ya, dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sekarang saya ingin menanyakan pertanyaan yang jawabannya akan menggembirakan ya. Kira-kira potensi apa yang ada di dalam budaya dan masyarakat Papua yang bisa membuat tempat itu maju ya? Tentu selain pemerintah Indonesia juga harus berupaya bagaimana agar terjadi suatu keadaan yang damai dan aman di sana dengan berbagai langkah yang sudah Pak Amir jelaskan. Sekarang kita masuk ke dalam budaya dan masyarakat apa, potensi-potensi apa yang ada pada diri orang Papua? Ya, sesingkat pengalaman saya, saudara kita di Papua ini kan sebenarnya mudah tuh diajak berbicara. Kenapa? Karena ada juga kebudayaan bersama untuk duduk bersama di sana. Nah, biasanya itu disebut duduk di para-para gitu. Para itu semacam mengembangkan tikar bersama, bisa ngobrol gitu. Saling mendengar satu sama lain gitu. Itu ada kultur begitu. Nah, saya rasa kultur itu mesti kita atau mesti dipakai untuk membicarakan persoalan-persoalan yang hari ini apa yang dianggap persoalan gitu oleh masyarakat itu, sehingga dari situ dicarikan jalan keluarnya, ya kan. Nah, misalnya hari ini apa sih yang dianggap hal yang paling tidak menggembirakan gitu. Ya, misalnya mungkin nanti macam-macam omongannya kan. Nah, nanti itu dijawab aja gitu.
Apa langkahnya oleh pemerintah? Apa program yang mau dibuat untuk itu? Saya rasa hal seperti itu kan bisa dibuat itu. Ya. Nah, karena memang perlu terus-menerus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi gitu. Kita kan tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa satu kali bicara dia ngomong A gitu. Jangan-jangan itu baru rasa dia juga ingin menyampaikan itu hanya untuk baru menyampaikan, belum yang pokok kan. Ya kita dengar aja dulu kan. Nah, saya rasa itu pasti banyak. Dan banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh masyarakat di Papua yang bisa menjadi saluran untuk saling mendengarkan itu. Baik Pak Amir, terima kasih banyak bincang-bincang kita dengan Pak Amir tentang Papua, Bapak Amiruddin Arahap, yaitu Wakil Ketua Komnas HAM. Dalam 2 episode ini, yaitu episode ke-9 dan episode ke-10, adalah cerita tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat di Aceh selama konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan selendang hitam ini juga sebagai tanda duka Makci untuk kematian tragis seorang bintara polisi yang peristiwanya terjadi di Jakarta belum lama ini dan kemungkinan kuat diduga melibatkan oknum jenderal. Judul cerita Makci ini adalah 3 makam untuk 1 nama. Aceh di masa konflik bersenjata. KKR Aceh bertujuan mengungkapkan kebenaran, pola, dan motif atas pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam konflik bersenjata di Aceh. Salah satu reportase mengerikan ditulis Mustawalat pada tahun 2010. Karena sulit menyatukan jasad yang tidak lagi utuh, pemakaman terpaksa dilakukan di 3 lokasi. Di bekas genangan darah, di tempat serpih berserak, dan di pekuburan kampung. 3 makam untuk 1 nama.